Salam sehat semua, maaf untuk lanjutannya agak lama, karena sambil ngerangkum jadi agak terkendala. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke season 2-nya semua. Raka yang lain. Aku mulai kehilangan kendali atas diriku. Setiap malam aku mimpi berjalan keluar rumah, ke arah gunung, tanpa bisa menahan tubuhku sendiri. Dan tiap bangun, kakiku kotor oleh tanah basah. Bayu mulai ketakutan padaku. "Itu bukan kamu, Rak," katanya. "Itu dia yang pakai tubuhmu sekarang." Di kamar, aku temukan tulisan tergores di dinding, pakai darah kering. "Tugasmu belum selesai. Gantian desa yang tidak pernah tidur." Sejak malam gerbang terbuka, warga desa tak bisa tidur. Orang tua mendengar suara anak menangis, tapi saat dicari, tak ada siapapun. Seorang warga bernama Pak Darto ditemukan pagi-pagi dalam keadaan bisu total, matanya kosong, dan di kakinya tertulis angka 1942. Mbah Sarwo memanggilku diam-diam. "Raka, kamu sudah ditandai. Yang dari Lawu ingin lebih banyak tubuh, dan kamu jembatannya." Cermin kedua. Aku mulai takut melihat pantulan diriku sendiri. Di cermin, kadang aku melihat diriku menyeringai, padahal aku sedang diam. Suatu malam, pantulan itu mengangkat tangannya sendiri dan menuliskan sesuatu di dalam cermin dari sisi lain. "Tukar tempat, cuma sebentar, biar aku rasakan hidupmu." Bayu melihatku berdiri berjam-jam di depan cermin. Saat dia memanggil, aku tak menjawab. Saat dia mendekat, aku tiba-tiba berbisik dengan suara aneh. "Raka nggak ada di sini, Bayu." Bayangan di bawah sumur ibu mulai sakit. Tiap malam muntah darah dan berteriak menyebut nama almarhum nenek kami. Ayah menemukan boneka jerami tergantung di sumur dengan nama Siti Nurhasanah ditulis di dadanya, nama ibu kami. Dan ketika kulihat ke dalam sumur itu, aku melihat bayangan tubuhku sendiri menatap ke atas, seperti sedang menungguku untuk melompat. Gerbang kedua telah retak. Mbah Sarwo datang tergopoh. "Dulu, Gunung Lawu punya 9 gerbang dunia. Yang kalian buka kemarin, cuma 1. Beliau membawa kami ke seorang juru kunci Lawu yang hidup menyepi, Ki Darmaji. Ki Darmaji bilang, sejak tubuh palsu Bayu lolos ke dunia nyata, gerbang-gerbang lain mulai retak. Dan retakan itu terhubung ke orang-orang yang pernah bermimpi tentang gunung, termasuk aku. Kau bukan manusia biasa, Raka. Kau titisan penjaga gerbang. Pendaki-pendaki yang hilang berita muncul. 5 pendaki dari kota hilang di jalur Lawu. Salah satunya sempat mengirim pesan aneh ke temannya. Kami ketemu anak kecil baju tentara, ngajak main benteng-bentengan. Malam itu, aku mendengar langkah kaki di teras rumah. Saat kulihat keluar, 5 orang berdiri kaku di pagar rumah. Mereka mengenakan jaket pendaki, tapi wajahnya kosong seperti topeng tanah liat. Dan saat kulihat lebih dekat, salah satunya adalah diriku sendiri. Dunia terbalik. Malam itu, aku terbangun di tempat asing, tapi terasa akrab. Langit merah, pohon-pohon berbisik. Jalan menuju rumahku ada, tapi semua terbalik, seperti dunia cermin. Aku bertemu dengan diriku yang lain, yang tersenyum seperti teman lama. Aku yang akan hidup, kau yang akan jadi penjaga di dalam. Gantian, seperti Bayu. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku terasa lumpuh. Dia hanya menepuk bahuku dan berkata, "Selamat datang di dunia yang lupa." Jiwa yang terbelah. Bayu dan Ki Darmaji melakukan ritual untuk menjemputku kembali. Tubuhku di dunia nyata sudah tidak sadar selama 2 hari. Tapi mataku terbuka dan senyumku tidak pernah berhenti. Bayu membaca doa sambil meletakkan keris kakek ke dadaku. Tiba-tiba tubuhku bergetar, darah keluar dari hidung dan telinga. Dan aku terlempar kembali ke dunia nyata. Namun, saat aku kembali, aku tahu satu hal pasti. Ada bagian dari dia yang ikut keluar dan masuk ke tubuhku. Bukan lagi Raka. Aku mulai merasa bukan diriku sendiri. Kadang aku bisa membaca pikiran orang. Kadang aku bisa mendengar suara dari dalam tanah. Aku juga tahu hal-hal yang tidak mungkin aku tahu.
seperti rahasia gelap tetangga atau lokasi pasti pendaki yang hilang. Ki Darmaji berkata, "Raka, kau kini adalah gerbang itu sendiri. Semua sisi terbuka melalui tubuhmu. Kalau tak ditutup, dunia ini jadi jalan raya bagi mereka." Penjaga terakhir malam terakhir musim ini, aku berdiri di tengah hutan di kaki Gunung Lawu, bersama Bayu, Ki Darmaji, dan Mbah Sarwo. Kami membuka portal terakhir, gerbang ke-9, untuk menutupnya dari dalam. Tapi hanya satu yang bisa masuk dan menguncinya dari sana. Kalau kau masuk, Raka, kau mungkin tak kembali. Aku menatap Bayu, menatap langit, lalu melangkah ke dalam kabut hitam pekat. Suara-suara menyambutku. Tangan-tangan dingin menyentuh tubuhku. Tapi aku tetap maju. Raka masih hidup. Tapi di mana? Bayu mendengar suara-suara dari dalam cermin. Saat tengah malam, suara kakakku, Raka, berbisik dari dalam kaca. "Bayu, dengar aku. Dunia kita tidak aman. Mereka datang dari sisi yang lain. Jangan percaya siapapun, bahkan aku." Cermin itu retak sedikit demi sedikit. Dan di balik retakan itu, mataku sendiri mengintip. Tapi bukan aku yang bicara. Mereka sudah ada di antara kita. Sejak malam gerbang terakhir dibuka, orang-orang mulai berubah. Pak Lurah mendadak fasih bicara bahasa Belanda. Anak-anak kecil mulai bicara dengan teman imajinasi yang semuanya memakai topi tentara Jepang. Dan di sekolah Bayu, guru sejarah tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh seseorang yang wajahnya mirip sekali dengan wajah Raka, tapi dengan mata hitam total. Pasar yang tidak pernah tutup. Di pasar desa muncul satu lapak baru. Lapak ini buka hanya tengah malam dan menjual barang-barang aneh. Jam tangan yang berdetak mundur, buku harian dari tahun 1897, dan foto keluarga yang memuat wajah Bayu dan Raka, tapi dengan pakaian zaman penjajahan. Bayu mencoba membeli satu foto, tapi si penjual hanya berkata, "Foto itu belum terjadi, tapi akan terjadi." Mimpi dari dunia lain Bayu mulai mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia berjalan di sebuah kota tua yang kosong. Gedung-gedung terbakar, langit merah darah, dan di tengahnya berdiri Raka, tapi bukan Raka biasa. Raka kini memakai jubah hitam dengan mata merah dan memegang benda berbentuk kunci gerbang dari tulang manusia. "Bayu, waktunya hampir habis. Dunia ini akan jadi seperti duniaku jika kau tak menutup yang terakhir." Sisa gerbang yang belum tertutup Ki Darmaji mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Gerbang ke-9 memang sudah ditutup oleh Raka. Tapi ternyata ada satu gerbang tambahan. Gerbang ke-8. Gerbang ini tidak dibuka dari Gunung Lawu, tapi dari manusia itu sendiri. Gerbang ke-10 tidak ada di gunung manapun. Gerbang itu ada di dalam hati dan pikiran manusia yang kosong. Siapapun yang kehilangan harapan bisa jadi pintu. Perang sudah dimulai, langit berubah warna selama 7 malam berturut-turut. Binatang ternak mendadak menghilang. Kuburan desa terbuka sendiri. Orang-orang bermimpi tentang seseorang berwajah Raka memanggil mereka ke tanah lawas, tempat di mana waktu tidak pernah bergerak. Ki Darmaji berkata, "Perang sudah dimulai, tapi tidak seperti yang kalian kira. Ini bukan perang senjata. Ini perang bentuk Bayu dihantui dirinya sendiri." Bayu menemukan surat lama di bawah bantalnya. Tulisannya dengan gaya tulisan tangan Raka. "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah benar-benar hilang. Jangan percaya versi dirimu yang sedang tertawa sekarang. Itu bukan kamu. Itu aku yang gagal." Bayu terbangun, melihat bayangannya di kaca kamar tertawa sendiri. Desa jadi arena, satu persatu warga desa berubah. Wajah mereka menjadi datar, tidak mengenal siapapun, bicara dengan kalimat asing. Dan saat malam purnama, semua warga keluar rumah secara bersamaan dan mengelilingi rumah Bayu. Mereka berkata serempak,
Penjaga harus kembali. Kunci belum sempurna. Gerbang ke-10 butuh tuan rumah. Bayu hampir menyerah. Tapi tepat saat ia hendak keluar rumah, Raka muncul dari balik kabut dengan tubuh setengah terbakar. Pertemuan terakhir Bayu dan Raka bertemu untuk terakhir kalinya. Bayu, aku tidak bisa kembali sepenuhnya, tapi kamu bisa. Kamu adalah tubuh terakhir yang belum ditandai. Mereka mengincarmu, bukan aku. Raka memeluk adiknya. Saat itu Bayu bisa melihat dunia Raka dari balik punggungnya, lautan arwah. Langit berlumuran darah. Jutaan mata menatap mereka. Raka lalu memberikan kunci tulang terakhir dan berkata, "Tutup gerbang ke-10, sebelum aku sendiri yang keluar sepenuhnya." Penutup yang tidak pernah selesai Bayu melaksanakan ritual terakhir bersama Ki Darmaji. Syaratnya hanya satu, ia harus melupakan semua yang ia alami, termasuk Raka. Jika tidak, gerbang akan terus terbuka dari pikirannya sendiri. Bayu memilih menutup semuanya. Saat gerbang ke-10 tertutup, langit desa kembali biru. Cermin tak lagi retak, tapi satu hal tetap tinggal. Bayangan Raka di belakang Bayu, yang tersenyum pelan. Kamu menutup gerbangnya Bayu, tapi kamu membuka dirimu untukku. Aku tidak sepenuhnya sendiri, sudah 2 tahun berlalu sejak peristiwa di Gunung Lawu. Aku hidup normal, katanya. Aku kuliah di Yogyakarta. Tapi aku tahu ada yang ganjil. Kadang aku terbangun sambil menggenggam daun cemara kering di tangan. Kadang aku melihat wajah seseorang dalam mimpiku, seperti kakak. Tapi tak bisa kuingat namanya. Sampai suatu malam, aku bicara sendiri di kamar. Dan suaraku menjawab balik, dengan suara yang bukan milikku. Bayu, kita belum selesai. Tamu tak diundang. Selama 40 hari berturut-turut, bayangan orang mulai muncul di belakangku saat aku bercermin. Bahkan saat aku menelepon ibu di desa, dia berbisik. Raka datang semalam. Dia tanya kamu baik-baik saja. Tapi Raka sudah tidak ada. Kukira semua sudah berakhir. Tapi ternyata aku bukan lagi penutup cerita. Aku adalah tuan rumah terakhir. Tempat semua yang hilang akan kembali. Kenangan yang bocor. Setiap malam aku mulai menulis tanpa sadar. Di buku harian, di tembok kamar, di kulit tangan. Tulisan-tulisan itu bukan milikku. Itu kode, simbol kuno, nama-nama yang tidak dikenal. Ki Darmaji datang dalam mimpi. Tubuhnya tinggal setengah, suaranya retak. Bayu, dia akan keluar melalui dirimu. Jika kamu tidak mengunci dia sekarang, dunia ini akan jadi tempat perjamuan mereka. Hari di mana semua cermin retak kota ini mulai kacau. Semua cermin di kampus pecah secara misterius dalam semalam. Satu persatu teman-temanku melihat bayangan mereka sendiri tertawa dan berjalan ke arah mereka dari pantulan, lalu lenyap. Dan aku menyadari satu hal mengerikan. Yang dilihat orang-orang itu adalah versi Raka yang kini hidup di dalam tubuhku. Cermin tanpa bayangan. Aku mencoba kabur dari kenyataan. Pergi ke desa, bertemu ibu. Tapi ibu hanya menatapku dengan air mata dan berkata, "Raka pulang. Tapi kenapa wajahnya kamu, Bayu?" Aku lihat diriku sendiri di kaca rumah. Tak ada bayangan. Karena kini aku bukan lagi Bayu. Tapi bukan pula Raka sepenuhnya. Dunia retak lagi, langit mulai berwarna abu-abu. Burung-burung terbang terbalik. Waktu terasa melambat. Dan malam hari, semua arwah dari dunia Lawu mulai datang. Mereka mencariku, karena aku adalah tuan rumah terakhir. Satu-satunya yang bisa membuka semua gerbang kembali, sekaligus ritual terakhir. Ki Darmaji muncul secara fisik di desa. Badannya penuh luka. Ia bilang, masih ada satu cara mengunci semua dimensi selamanya. Tapi kuncinya harus dikubur bersama jiwa yang menyimpan semuanya. Artinya kamu, Bayu. Aku harus memilih. Mengorbankan hidupku untuk mengubur semua gerbang selamanya. Atau membiarkan dunia perlahan dimakan oleh arwah yang tertinggal. Dialog terakhir dengan Raka. Di dalam pikiranku, aku bertemu Raka untuk terakhir kalinya.
Tapi wajahnya berubah-ubah. Kecil seperti saat SMP, lalu gosong seperti saat dia kembali dari jurang. Bayu, kalau kamu mati, semua akan selesai. Tapi aku pun ikut mati. Aku sudah tak takut mati, tapi aku takut kamu jadi sepertiku. Pilihan ada padamu. Aku memeluk kakakku. Untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi. Karena aku tahu ini akhir kita bersama. Penutupan gerbang aku naik ke Gunung Lau sendirian. Dengan membawa kunci tulang dan potret Raka kecil. Di tengah kabut dan hening, aku membaca doa yang diajarkan Ki Darmaji. Semua gerbang mulai retak, lalu runtuh. Satu persatu arwah menjerit dan lenyap. Langit bersih, tanah diam. Tapi tubuhku perlahan menghilang. Aku, yang pernah ada ibu, bangun pagi itu dan merasa hening luar biasa. Di ruang tengah ada foto keluarga. Dia, ayah, Raka kecil, dan Bayu yang memudar samar-samar. Desa kembali tenang. Tidak ada lagi gangguan. Gunung Lau tetap berdiri, sunyi. Dan dalam hati banyak orang, nama Bayu perlahan dilupakan, seolah dia memang tak pernah ada. Tapi di dalam mimpi anak-anak, kadang muncul sosok pemuda yang duduk di bawah pohon cemara dan berkata, "Jangan takut gelap, aku sudah menutup semua pintu." Begitulah ending dari cerita ini.